Hai, saya akan menjelaskan materi tentang memo dan surat. Saya sekolah dari SMK Kesehatan Riksa Indria. Perkenalkan, nama saya Maya Saroh. Saya dari kelas 12D. Nama guru pembimbing Bapak Mahmud MKom. Nama guru bidang studi Ibu Eva Fauziah, SPD. Memo singkatan dari memorandum, yaitu bentuk komunikasi tertulis yang di dalamnya berupa pesan singkat, merupakan jenis surat dinas yang dipakai secara intern dalam suatu instansi atau lembaga dan bersifat informal, biasanya berupa pertanyaan, perintah, informasi, peringatan, permintaan, atau harapan. Pesan-pesan yang disampaikan dalam memo singkat dan tidak dikenal adanya pembuka atau kalimat penutup, tetapi penulis langsung kepada pesan yang dimaksudkannya. Biasanya berupa perintah dari atasan kepada bawahannya. Isinya singkat dan pendek. Ciri memo yang pertama, isi berupa arahan, saran, atau penjelasan. Yang kedua, ditulis oleh pejabat, atasan, teman, dan lain-lain yang memerlukan penjelasan atau menjelaskan kepada pihak lain. Yang ketiga, digunakan secara intern dalam suatu organisasi dan bersifat informal. Yang keempat, bentuk tulisan, dapat diketik atau ditulis tangan tetapi singkat dan jelas. Yang kelima, pada lembaga atau kantor biasanya ditulis kepada surat atau memo. Yang keenam, ukuran kertas setengah folio. Sistematika memo. Keterangan, yang pertama kepala memo, yang kedua penulis memo, yang ketiga pihak yang keempat isi memo, yang kelima tanggal, yang keenam identitas jabatan, yang ketujuh tanda tangan, yang kedelapan nama penulis. Contoh PT Bukit Barisan, Jalan Hasanuddin nomor 14 Bandung. Memo kepada Kepala Bagian Personalia dari Direktur Utama, kami minta laporan ke kepegawaian secepatnya. Terima kasih. 3 April 2006, Direktur Utama Danu Wijaya. Surat, sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Informasi itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan atau permohonan, laporan. Fungsi surat yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan atau permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan. Yang ketiga sebagai alat bukti tertulis. Yang keempat sebagai alat untuk mengingat. Yang kelima sebagai bukti historis. Yang keenam sebagai pedoman kerja. Dilihat dari segi bentuk, isi bahasanya surat digolongkan atas 3 jenis, yaitu yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas, yang ketiga surat niaga. Yang pertama surat pribadi, surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi, komunikasi antara anak dan orang tua, antara kerabat, antar sejawat, dan antar teman. Digunakan kartu pos, warkat pos, atau surat bersampul. Yang kedua surat dinas, segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, dan pernyataan pendapat dari instansi kepada instansi lain dan dari instansi kepada perseorangan atau sebaliknya. Yang ketiga, surat niaga.
Surat yang dipergunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa. Macam-macam surat niaga. Yang pertama surat penawaran, yang kedua surat pengaduan, yang ketiga surat pesanan, yang keempat surat pengiriman, yang kelima surat pembayaran barang, yang keenam surat perniagaan, yang ketujuh dan sebagainya. Bagian-bagian surat pribadi. Yang pertama tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Yang kedua alamat surat. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat kalimat pembuka. Yang kelima isi surat. Yang keenam kalimat penutup. Yang ketujuh salam penutup. Yang kedelapan tanda tangan. Yang kesembilan nama pengirim. Bagian-bagian surat dinas. Yang pertama kepala surat. Yang kedua nomor lampiran perihal. Yang ketiga tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Yang keempat alamat surat. Yang kelima salam pembuka. Yang keenam kalimat pembuka. Yang ketujuh isi surat. Yang kedelapan kalimat penutup. Yang kesembilan salam penutup. Yang 10 tanda tangan. Yang 11 nama pengirim. Kerangka isi surat. 1. Paragraf pembuka. 2. Paragraf isi. 3. Paragraf penutup. Penulisan bagian-bagian surat. 1. Kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas A. Nama instansi. B. Alamat lengkap. C. Nomor telepon. D. Nomor kotak pos. E. Lambang atau logo. Dalam penulisan kepala surat, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama instansi jangan disingkat. Misalnya Biro Diklat, Depdiknas, Badan Bimas, tetapi Biro Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Pendidikan Nasional, Badan Bimbingan Masyarakat. 2. Kata jalan jangan disingkat JLN titik atau JL titik, tetapi harus ditulis dengan lengkap, jalan. 3. Kata telepon hendaklah ditulis dengan cermat, yaitu telepon, bukan tilpun atau telpun, dan jangan pula disingkat TLP, tilp, telp. 4. Kata kotak pos ditulis kotak pos dan jangan disingkat K pos, kod pos, atau PO box. 5. Logo atau lambang disertakan apabila ada. Logo Kota Depok, contohnya. Contoh, kepala surat dapat pula seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Ini contohnya. Yang kedua, penulisan nomor, lampiran, dan perihal. Kata nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan diawali huruf kapital. Nomor, lampiran, dan hal diikuti oleh tanda titik 2 yang ditulis secara estetik ke bawah sesuai dengan panjang pendeknya ketiga kata itu. Penulisan nomor dan lam harus taat asas. Kata nomor diikuti oleh nomor berdasarkan nomor urut surat dengan kode yang berlaku pada instansi pengiriman surat. Nomor surat dan kode surat yang dibatasi garis miring ditulis rapat tanpa spasi dan tidak diakhiri tanda titik atau tanda hubung. Contoh, nomor 1
110 garis miring U garis miring DS garis miring 2006 atau nomor titik 2 110 garis miring U garis miring DS garis miring 2006. Bila penulisan kode surat dengan angka penulisannya dibatasi tanda titik atau tanda hubung. Contoh titik 2 nomor titik 2 10 titik 10 titik 3 titik 03 titik 90 atau nomor titik 2 10 strip 10 strip 3 strip 03 strip 90. Penulisan lampiran atau disingkat LAMP. Contoh lampiran titik 2 1 berkas atau LAMP titik 2 1 berkas. Penulisan hal hendaklah menggambarkan pesan yang ada dalam isi surat. Contoh hal titik 2 permohonan tenaga pengajar. Yang ketiga, tanggal surat. Tanggal surat ditulis secara lengkap, yaitu tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, dan tahun ditulis dengan angka. Untuk surat pribadi dicantumkan nama kota. Untuk surat dinas tidak dicantumkan nama kota karena nama kota sudah tercantum pada kepala surat. Contoh 22 Februari 2006 13 November 2005. 4. Penulisan alamat surat ada dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk alamat yang ditulis di sebelah kanan atas atau terletak di bawah tanggal bulan dan tahun surat. Yang kedua bentuk alamat yang ditulis di sebelah kiri atas atau terletak di bawah bagian hal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis alamat surat. Penulisan nama penerima harus cermat dan lengkap sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau pemilik nama. Nama diri penerima diawali huruf kapital pada setiap unsurnya, bukan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Penulisan alamat penerima surat juga harus cermat dan lengkap serta informatif. Penulisan kata kepada sebelum yang terhormat tidak diperlukan karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung antar. Bagian kalimat yang menyatakan arah kata sapaan hendaknya ditulis penuh seperti titik 2 Bapak, Ibu, Saudara. Nama gelar seperti titik 2 DRS titik, koma, DR titik, koma, DR titik, koma atau pangkat tidak boleh mengikuti kata sapaan. Nama alamat yang dituju hendaklah nama orang yang disertai nama jabatannya atau nama jabatannya saja dan bukan nama instansinya. Contoh yang terhormat YTH titik Bapak Handoyo, Kepala Biro Tata Usaha Departemen A, Jalan Patimura Raya nomor 17, Jakarta. Yang kelima, penulisan salam pembuka. Penulisan salam pembuka ditulis dengan huruf awal kapital atau dengan huruf pertama kata hormat huruf kecil, bukan huruf kapital atau hormat. Pada akhir salam pembuka dibutuhkan tanda koma, bukan tanda titik, titik 2 atau dengan hormat. Bila salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditulis lengkap dengan diikuti tanda koma atau disingkat Assalamualaikum WR titik WB titik koma. Contoh ungkapan salam pembuka
Salam sejahtera, saudara titik-titik yang terhormat, ibu titik-titik yang terhormat, bapak titik-titik yang terhormat, salam perjuangan, merdeka, Penulisan salam penutup. Yang pertama, huruf pertama kata hormat, salam, dan wassalam ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, pada akhir salam penutup bukan tanda koma, bukan tanda titik, atau tanda baca lain. Contoh, hormat saya, salam takjim, hormat kami. Yang keenam, isi surat. Secara garis besar, isi surat terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka mengantarkan isi surat yang akan diberitahukan, misalnya pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, atau permintaan. Contoh, yang pertama, kami ingin memberitahukan kepada saudara bahwa titik-titik. Yang kedua, salah satu proyek penelitian adalah meneliti sastra Jawa, sehubungan dengan itu, titik-titik, OSIS SMP Negeri Taruna akan menyelenggarakan seminar sehari remaja dan permasalahannya, pada tanggal 31 Maret 2006, di Graha Insan Cita, Jalan RTM Cimanggis, Depok. Yang B, paragraf isi. Paragraf isi mengemukakan hal yang perlu disampaikan kepada penerima surat. Isi surat harus singkat, lugas, dan jelas. Contoh, surat Anda telah kami terima. Sehubungan dengan itu, kami ingin memberitahukan hal berikut. Yang C, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dan kunci isi surat dan dapat mengandung harapan penulis surat atau berisi ucapan terima kasih kepada penerima surat. Contoh, yang pertama, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, atas perhatian dan kerjasama saudara yang baik selama ini, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, mudah-mudahan jawaban kami dapat memuaskan saudara. Yang ketujuh, nama pengirim. Nama pengirim surat ditulis di bawah tanda tangan dan salam penutup. Tanda tangan diperlukan sebagai keabsahan surat dinas. Penulisan nama pengirim. Yang pertama, penulisan nama tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya, tetapi menggunakan huruf kapital pada setiap unsur nama. Yang kedua, nama tidak perlu ditulis di dalam kurung, tidak perlu bergaris bawah, dan tidak perlu diakhiri tanda titik. Yang ketiga, nama jabatan dapat dicantumkan di bawah nama pengirim. Contoh, hormat kami, DRS Doni Damari, kepala, atau hormat kami, kepala, DRS Doni Damari, NIP 1306789991. Latihan soal-soal. Yang pertama, pembina OSIS di sekolahmu mengirim memo kepada ketua OSIS agar mempersiapkan diri mengikuti lomba kebersihan antar SMP sekota Depok. Isi memo yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah: jawabannya, kepada 2 ketua OSIS dari 2 pembina OSIS. Harap segera disiapkan sekolah kita menjadi peserta lomba kebersihan antar SMP sekota Depok. Terima kasih. 4 April 2006, pembina OSIS.
Nata di Praja, S.PD. Yang kedua, yang pertama kepada, yang kedua ya TH, yang ketiga Bapak, yang keempat pimpinan PT titik perkasa, yang kelima di tempat. Kata yang tidak diperlukan pada alamat surat tersebut adalah jawabannya nomor 1 dan 3. Yang ketiga, dalam rangka memperingati HUT RI, kami akan mengadakan perlombaan olahraga voli. Sehubungan dengan itu, sudilah kiranya Bapak mengizinkan kami untuk menggunakan lapangan voli di sekolah yang Bapak pimpin. Penggalan surat tersebut berisi jawabannya, permohonan izin. Contoh soal yang keempat, kepala sekolah akan menghadiri rapat di Dinas Pendidikan Kota. Beliau menulis memo yang ditujukan kepada wakil kepala sekolah agar memperhatikan KBM di sekolah sampai berakhir. Isi memo yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah jawabannya, Bapak Suseno, tolong perhatikan KBM di sekolah, saya akan rapat di Dinas Pendidikan Kota, terima kasih, Soal yang kelima, penutup surat untuk permohonan bantuan meminjam barang yang paling tepat adalah jawabannya, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Yang keenam, seorang siswa berkirim surat kepada wali kelasnya yang berisi permintaan untuk tidak masuk sekolah karena mengikuti pertandingan olahraga gerak jalan. Surat yang dikirimkannya merupakan jawabannya, surat permohonan izin. Contoh soal yang ketujuh, Adinda mengabarkan bahwa penyakit jantung ayah kambuh. Untuk itu Adinda mohon Kak Roni pulang ke Yogyakarta. Tolong Paman Reza di Bogor dikabari. Dinda rasa itu saja yang Adinda sampaikan. Tak lupa kita saling berdoa untuk semuanya. Isi berita pada surat pribadi tersebut adalah Jawabannya, pemberitahuan penyakit jantung ayah kambuh. Contoh soal memo dan surat. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari memo. Yang kedua, sebutkan fungsi surat. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan surat pribadi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan surat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan surat dinas. Yang keenam, apa perbedaan dari surat pribadi dan niaga. Yang ketujuh, apa saja bagian-bagian dari surat, sebutkan. Yang kedelapan, penulisan alamat surat ada 2 bentuk, sebutkan. Yang kesembilan, sebutkan contoh ungkapan salam pembuka. Yang ke-10, sebutkan kerangka isi surat. Terima kasih, semoga bermanfaat.